balik lagi bersama channel saya, channel Ramdan 16, yang akan menceritakan kisah sukses pendiri Gojek sampai menjadi menteri. Siapa sih yang terkenal ojek online yang selalu memakai jaket hijau dan helm hijau? Pasti di daerah kalian banyak ojek online. Siapa sih pendiri Gojek? Yaitu bernama Pak Nadiem Makarim, yang dikenal sebagai pendiri Gojek, yakni sebuah perusahaan startup teknologi jasa transportasi yang terkenal di Indonesia. Pak Nadiem Makarim, pendiri Gojek ini lahir di Singapura 4 Juli 1984. Ia mulai bersekolah di SD di Jakarta. Kemudian ia lulus SMA di Singapura. Dari Singapura, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di jurusan internasional relation di Brown University, Amerika Serikat. Ia diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan konsultan ternama di Jakarta dan menghabiskan masa selama 3 tahun. Berbekal banyak pengalaman selama bekerja, Pak Nadiem Makarim kemudian memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaan Gojek. Pada tahun 2011, alasan sederhana itulah yang membuatnya mencoba merintis perusahaan sendiri, yang kemudian dikenal dengan nama Gojek. Berbekal pengalaman kerja serta memiliki jiwa entrepreneur, ide bisnis transportasi Gojek sendiri berasal dari pemikirannya ketika ia berdiskusi dengan tukang ojek langganannya. Ia jarang menggunakan mobil karena mobilitasnya yang tinggi. Ia lebih sering menggunakan jasa ojek. Dari perbincangannya dengan para tukang ojek, ia menemukan kenyataan bahwa hampir sebagian besar tukang ojek menghabiskan waktunya hanya untuk menunggu pelanggannya dan susah untuk mencari pelanggan. Selain itu, Pak Nadiem Makarim juga frustasi ketika sangat sulit menemukan ojek pangkalan saat sangat dibutuhkan. Kemudian pada tahun 2011, Gojek sebagai perusahaan resmi didirikan oleh Pak Nadiem Makarim, yang kemudian menjabat sebagai CEO Gojek. Awal berdiri Gojek, Pak Nadiem Makarim mempunyai 20 driver Gojek, dan sistem yang ditawarkan yakni via telepon call center, di mana pelanggan menghubungi langsung atau center untuk mendapatkan driver terdekat. Pada waktu itu, jumlah karyawan Gojek masih sangat terbatas, dan drivernya pun juga masih sangat terbatas. Namun keyakinan dari Pak Nadiem Makarim akan perusahaannya membuat Gojek bisa bertahan hingga melaju pesat beberapa tahun berikutnya. Layanan Gojek menawarkan kemudahan serta kecepatan dengan bekerja sama dengan para
tukang ojek yang di bawah naungan perusahaan Gojek. Layanan Gojek menawarkan jasa pengantaran barang dan makanan, transportasi, serta jasa belanja. Gojek semakin berkembang setelah pada tahun 2004. Kemudian nama Gojek semakin terkenal pada tahun 2015 ketika merilis aplikasinya, sehingga makin banyak menarik minat pelanggan baru yang menggunakan jasanya. Ia sendiri benar-benar memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kemudahan pelanggan menggunakan jasa Gojek. Para pelanggan Gojek dapat menggunakan aplikasi melalui smartphone untuk memesan Gojek. Selain itu, tarif dari Gojek didasarkan pada jarak tempuh dan menggunakan kredit. Awalnya Pak Nadiem Makarim pada awal mendirikan perusahaan Gojek, ia hanya membawahi 20 orang tukang ojek. Namun sekarang ia sudah memiliki ribuan atau jutaan orang tukang ojek yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia di bawah naungannya. Segala inovasi ia dilakukan sehingga bisnisnya kemudian banyak diliput oleh media sebagai perusahaan yang merevolusi transportasi ojek. Berkat kerja keras Pak Nadiem Makarim, pendiri Gojek, dan para karyawan serta drivernya, kini Gojek merupakan salah satu perusahaan teknologi jasa transportasi nomor 1 di Indonesia. Setelah lama menjadi CEO Gojek, kemudian pada bulan Oktober, ia kemudian memilih mengundurkan diri dari Gojek, perusahaan yang ia sudah bangun selama bertahun-tahun. Walaupun memutuskan mundur, Pak Nadiem Makarim masih memiliki saham. Setelah mundur dari Gojek, Pak Nadiem Makarim kemudian ditunjuk oleh Pak Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri pada Kabinet Indonesia tahun 2019 hingga 2024. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.